Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Miranda. Saya dari kelas 2. Di sini saya mendapatkan tema menghindari sifat mazmumah dan membiasakan sifat mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Kita masuk ke materi pertamanya, yaitu menghindari diri dari sifat temperamental. Setiap manusia pasti memiliki sifat emosi di dalam dirinya. Tidak jarang juga kita menemui orang yang mudah marah ketika mendapatkan suatu permasalahan. Nah, sifat mudah marah dapat menjerumuskan dan mengantarkan diri kita ke dalam suatu permasalahan yang jauh lebih rumit lagi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya agar tidak memiliki sifat mudah marah. Nah, sifat mudah marah ini di dalam Islam disebut juga dengan ghadab. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu sifat ghadab? Aku kasih tahu ya. Nah, sifat ghadab adalah sikap yang cenderung mudah marah atau pemarah. Orang-orang yang memiliki sifat ghadab ini adalah orang yang mudah kehilangan akal dan mengedepankan emosi ketika marah. Perilaku ghadab atau marah ini akan mendorong manusia bertingkah laku buruk dan jahat. Seorang pemarah termasuk orang yang imannya kurang kuat atau lemah. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pandangan yang sempit, berniatan untuk balas dendam, dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Nah, dapat juga dikatakan bahwa orang yang mudah marah adalah orang yang bersifat tidak sabar. Nah, yang kedua, apa sih penyebab sifat ghadab ini? Nah, marah atau ghadab adalah situasi yang normal dan manusiawi karena ia merupakan sifat yang melekat pada diri manusia. Namun, seorang mukmin harus berusaha untuk mengendalikan sifat marah tersebut dan berlatih dengan cara menjauhi sebab-sebab yang dapat menimbulkan kemarahan dan jangan mendekati hal-hal yang mengarah pada situasi yang dapat memancingnya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui dan meneliti hal-hal apa saja sih yang dapat menyebabkan kemarahan tersebut. Penyebab kemarahan itu sendiri terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor psikis. Nah, faktor fisik, penyebab kemarahan secara fisik itu terbagi menjadi 3, yaitu kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat tertentu dalam tubuh, dan reaksi hormon kelamin. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor psikis. Nah, faktor psikis yang dapat menyebabkan sifat temperamental atau mudah marah sangat erat kaitannya dengan karakter dan kepribadian seseorang. Nah, berikut ini sebab-sebab faktor psikis yang dapat memunculkan amarah seseorang, yaitu pertama, ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua, perdebatan atau perselisihan. Yang ketiga, ada senda gurau yang berlebihan. Yang keempat, ucapan yang keji atau tidak sopan. Nah, yang kelima, yang terakhir, sikap permusuhan kepada orang lain. Dilarang ya guys. Nah, yang ketiga, tingkatan sifat temperamental atau ghadab. Temperamental atau ghadab termasuk sifat hati yang harus dikelola dengan baik agar setiap kemarahan tidak bersifat merusak atau destruktif. Nah, berikut ini tingkatan-tingkatan sifat temperamental yang ke depan yang harus kita pahami. Ada 3 golongan. Yang golongan pertama adalah golongan marah yang berlebihan atau ifrat. Golongan marah yang berlebihan atau ifrat adalah golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat marah, lalu bersikap berlebihan sehingga kelebihan kendali terhadap akal sehatnya. Golongan yang kedua ada golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid. Nah, golongan yang tidak mudah marah ini adalah golongan yang tidak bisa marah. Tafrid merupakan kebalikan dari ifrat tadi. Golongan yang ketiga adalah golongan yang mampu berlaku adil dan proporsial. Nah, yang keempat, lanjut cara menghindari sifat temperamental. Bagaimana sih cara menghindarinya? Simak baik-baik ya. Nah, kita perlu mengetahui cara-cara agar kita terhindar dari sifat pemarah yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama, membaca ta'awuz.
Nah, dianjurkan kepada semua muslim yang mudah dihinggapi perasaan marah untuk segera bertauz. Tahu nggak sih tauz itu apa? Nih, tauz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu guys, tauz. Yang kedua ada merubah posisi. Nah, merubah posisi itu kayak mana sih gitu. Nah, merubah posisi itu Rasulullah SAW mengajarkan agar orang yang sedang marah mengambil posisi yang lebih rendah untuk meredamkan marahnya. Kayak mana sih Mir? Kayak mana sih caranya? Nah, jika seseorang mendapatkan kemarahannya pada saat ia sedang berdiri, hendaklah dia duduk. Nah, jika emosinya juga tidak terpadamkan saat dia duduk, suruh dia berbaring agar lebih reda. Marahnya tidak membara-bara lagi. Nah, selanjutnya ada diam atau tidak berbicara. Ada nggak sih kalian pernah bilang lebih baik diam? Diam itu emas. Nah itu guys, sebaiknya seseorang yang sedang marah dapat memungkinkan berusaha untuk diam, tenang, dan rileks agar bisa meredamkan emosinya. Karena jika orang tersebut sedang marah, dapat menyebabkan seseorang yang lainnya melakukan hal yang berbahaya dan lepas dari kendali dirinya sendiri, guys. Gimana ya? Kayak gitulah orang marah, guys. Nah, yang seterusnya ada berwudu. Berwudu itu bagus, guys. Nah, air wudu dapat memberikan efek tenang bagi orang yang sedang marah, serta meredamkan api kemarahan di dalam hatinya agar tidak meledak-meledak dan menyakiti orang lain. Harus berwudu. Nah, yang terakhir, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berulang kali memberikan nasihat ketika seseorang memintanya, yaitu janganlah engkau marah. Beliau juga menyebut balasan yang luar biasa apabila seseorang mampu menahan marahnya, sebagaimana sabdanya yang berarti, barang siapa yang mampu menahan marahnya, sedangkan bisa saja ia melupakannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, masuk yang kelima. Apa sih manfaat menghindari sifat temperamental atau hodop tadi, guys? Nah, ada 3 manfaatnya, yaitu menghindari kebencian dan permusuhan. Yang pertama, seseorang yang mampu mengendalikan sifat temperamental, sesungguhnya ia telah menghindari diri dari potensi permusuhan dan saling membenci dengan orang lain. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Nah, ketika seseorang mampu menahan amarahnya, maka ia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan serta terhindar dari kerugian. Akhlak seseorang Muslim, salah satunya dapat dilihat dari bagaimana caranya mengendalikan amarahnya sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oh my god. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sangat besar, yaitu surga yang luas bagi seseorang yang mampu mengendalikan amarahnya. Sebagaimana yang tertulis dalam Quran surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Nah, masuk ke materi kedua, yaitu membiasakan perilaku kontrol diri. Nah, pengendalian diri atau kontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, seperti serakah, maruk, tamak, dan sifat-sifat tercela lainnya. Keimanan seseorang dapat mempengaruhi kontrol diri, sebab orang yang memiliki keimanan tidak akan melakukan segala sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kontrol diri merupakan salah satu aspek penting yang meraih satu keberhasilan selain aspek kewaspadaan, inisiatif, dan kepastian tujuan. Kontrol diri ini juga dapat disebut disiplin diri karena menyangkut komitmen dan pengendalian diri. Nah, yang kedua, implementasi sifat kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana makhluk sosial, interaksi antara satu individu dengan individu yang lain tentu saja akan berjalan baik apabila dilandasi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Seorang mukmin harus senantiasa mampu mengembangkan sikap kontrol diri agar senantiasa tercipta suasana yang nyaman, aman, saling menghormati, dan saling menghargai satu sama lain.
Bagaimana sih cara untuk menerapkan dan mengimplementasikan sifat kontrol diri ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada 4 caranya. Yang pertama, memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, masuklah ke pentingnya sikap kontrol diri. Emang kontrol diri itu penting ya? Nah, kontrol diri itu sangat penting, guys. Apa sih alasan pentingnya? Yang pertama, untuk menjaga kehormatan diri. Nah, seseorang dengan kepekaan terhadap harga diri dan martabat dirinya yang rendah biasanya juga memiliki kontrol diri yang rendah. Sebaliknya, seseorang yang memiliki martabat yang tinggi dan menjaga atau mengendalikan setiap tutur kata, perilaku, dan tindakan agar tidak menyakiti orang lain, itu martabatnya akan lebih jauh dari yang pertama tadi. Yang kedua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan segala persoalan dan pikiran yang jernih. Yang terakhir, yang keempat, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Nah, seseorang dengan kontrol diri yang baik biasanya akan memiliki emosi yang stabil dalam situasi dan kondisi apapun. Ia tetap akan mampu bersikap baik kepada orang lain yang membencinya, tidak berlebihan dalam menyikapi kegagalan maupun keberhasilannya, menerima dengan lapang dada apapun yang dialaminya, bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan, serta tidak keberatan untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada orang lain. Nah, hal tersebut tentu saja akan menginspirasi dan menjadi teladan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Yang keempat, apa sih contoh perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari? Itu ada 4 contohnya. Yang pertama, tidak menciptakan keributan dan perselisihan dalam keluarga. Yang kedua, menerapkan perilaku disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah. Jangan tak pernah bikin PR, guys. Yang ketiga, taat pada aturan dan tata tertib sekolah. Apa sih tata tertib sekolah? Pakai baju seragam, jangan manjat pagar, jangan bolos, rambut jangan panjang, jangan bimer, dan banyak lagi yang lainnya peraturan sekolah kalian cuman. Nah, yang terakhir, menghormati guru dan karyawan sekolah. Dan juga orang tua itu paling penting, guys. Nah, yang kelima, hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri. Seseorang yang mampu mengontrol diri dengan baik akan memperoleh banyak sekali dampak positif. Nah, adapun hikmah dan manfaat dari penerapan kontrol diri ini dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, mampu menahan emosi dengan baik. Yang kedua, terhindar dari sifat tercela. Yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman dengan orang lain. Yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian. Dan yang kelima, yang terakhir, mampu bersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat. Nah, lanjut ke materi ketiga atau materi terakhir, yaitu membiasakan perilaku berani membela kebenaran atau syaja'ah. Nah, ada yang tahu nggak sih sifat syaja'ah itu apa? Sifat syaja'ah dapat diartikan sebagai keberanian yang berlandaskan keberanian yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberanian merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi muslim untuk mengemban tugas jika ingin meraih kegemilangan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 139. Yang kedua, implementasi sifat berani membela kebenaran dalam kehidupan. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau jihad fisabilillah. Dalam konteks ini, keberanian yang nyata adalah keberanian sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi pertama umat Islam. Mereka tidak takut menghadapi kematian, tidak
terjebak pada hubu ad-dunya dan lebih mencintai kehidupan akhirat. Sehingga ketika datang panggilan jihad, maka mereka akan menyebut dengan semangat yang tinggi sekali. Namun, dalam konteks kehidupan abad ke-21 saat ini, tentu saja jihad fisabilillah tidaklah harus terjun langsung ke medan perang. Namun, jihad dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar dengan cara menggelorakan semangat Islam yang ramah, bukan Islam yang mudah marah, menanamkan nilai nasionalisme dan bela negara sesuai dengan konsep Islam rahmatan lil alamin dan sebagainya. Yang kedua, berani mengatakan kebenaran. Pada tatanan kehidupan saat ini, tidak semua orang berani untuk menyampaikan kebenaran karena khawatir terhadap risiko yang akan ditanggungnya. Nah, lebih banyak orang yang tampil menjadi pengecut, bermain aman dengan menyembunyikan kebenaran yang diketahuinya karena mereka takut menghadapi risiko yang akan ditimbulkannya. Nah, yang ketiga, berani menyimpan dan menjaga rahasia. Menjaga rahasia adalah perkara yang sangat penting, tetapi sulit untuk dilakukan pada masa atau era kemajuan teknologi sekarang dan saat ini. Tidak semua orang mampu menyimpan rahasia. Dalam kehidupan, dalam hitungan detik, seseorang yang tidak amanah akan mampu menebar aib dan rahasia orang lain dengan membuat broadcast message melalui media sosial. Itu tidak baik guys, tidak baik. Astagfirullahaladzim, tobat guys, tobat. Nah, yang keempat yaitu memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Seseorang yang memiliki keberanian haruslah diimbangi dengan daya tubuh yang besar, karena ia akan menghadapi kesulitan, penderitaan, dan resiko yang akan terjadi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mampu mengendalikan hawa nafsu. Ini sangat susah banget guys. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang disebut pemberani bukanlah orang yang kuat berkelahi, melainkan orang yang mampu mengendalikan nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya dengan baik, karena menghindari murka dan berharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek juga ya guys. Nah, lanjut yang ketiga. Faktor-faktor pembentuk sifat berani membela kebenaran dalam kehidupan. Adapun faktor-faktor pembentuknya itu ada 5. Ada 5. Yang pertama yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mencintai kehidupan akhirat. Jangan suka dunia aja guys. Kalian harus kejar akhirat juga tahu. Yang ketiga, tidak takut menghadapi kematian. Yang keempat, tidak ragu dengan kebenaran dan keadilan. Bela negara. Yang kelima, yang terakhir, tidak memiliki sifat materialistis. Tidak boleh guys, tidak boleh. Tidak boleh terlalu mengejar dunia. Itu paling penting, tidak boleh. Kita harus takut kepada Allah. Kita harus mengejar akhirat. Jangan mikirin dunia terus guys. Nah, yang keempat, apa sih hikmah dan manfaatnya? Yang pertama, hikmah dan manfaat bagi diri sendiri. Seseorang yang memiliki sifat ini selalu bersikap dewasa dalam menghadapi semua permasalahan. Ia berani menegakkan kebenaran dan tidak menyetujui hal mungkar. Seseorang yang memiliki sifat ini senantiasa mendahulukan perilaku taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan urusan duniawi. Jadi kita tuh harus selain kita sibuk menguruskan dunia ini, kita harus sibuk akan dunia akhirat juga. Kita tidak boleh terlalu mengejar dunia karena akhirat itu yang bakalan kita hadapi di kemudian hari guys. Jangan terlalu cinta dunia guys. Ingat itu. Yang kedua, bagi keluarga. Nah, perilaku ini memberikan manfaat bagi anggota keluarga. Sebuah keluarga yang menerapkan perilaku ini hidup dengan tentram. Oh my god. Sifat ini akan mendorong mereka untuk berani berjuang dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka akan bersikap
qanaah terhadap segala sesuatu yang mereka terima. Oh my god. Dan yang terakhir, bagi agama, negara, dan bangsa. Bagi seluruh warga Indonesia memiliki sifat ini, maka negara akan menjadi negara yang kuat, maju, terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang melarang norma agama seperti korupsi, tindakan kriminal, pembunuhan, peredaran narkoba, pelecehan, dan banyak banget contoh-contoh yang lain, guys. Nah, dari seluruh penjelasan yang barusan saya jelaskan tadi, itu adalah seluruh materi tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup menjadi lebih nyaman dan berkah. Dengan kalian menghindari sifat ghadab tadi, dengan kalian membiasakan kontrol diri, dan kalian membiasakan perilaku berani tadi, aku yakin kalian pasti akan jauh lebih baik lagi, guys. Dan itu adalah sifat-sifat terpuji. Nah, kalau misalnya kalian termasuk orang yang ghadab tadi, gampang marah, dan orang yang tidak bisa mengontrol diri, selalu mengikuti hawa nafsu, dan lain-lain, terus juga tipikal orang yang takut, gak berani, itu cemen. Itu sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Allah itu suka orang yang pemberani, orang yang kuat, orang yang adil, orang yang percaya diri. Nah, guys, aku bakalan nambahin sedikit materi lagi, yaitu contoh-contoh dari ketiga perilaku tadi. Nah, contoh yang pertama masuk ke sifat ghadab. Contohnya seperti seseorang anak membentak orang tuanya ketika dimarahi. Yang kedua, seorang teman langsung memukul saat diejek. Yang ketiga, mengendara motor dan memukul mobil lain ketika tersenggol. Yang keempat, anak kecil menangis dan merusak barang ketika keinginannya ditolak. Nah, lanjut yang kedua, tidak bisa mengontrol diri. Nah, yang materi kedua tadi kan membiasakan bersifat kontrol diri. Nah, kalau yang ini tidak bisa mengontrol diri. Contohnya itu seperti apa sih gitu. Yang pertama, seorang makan berlebihan sampai perutnya sakit karena kekenyangan. Yang seterusnya, seorang muslim, seorang murid tidak bisa berhenti bermain game meski sudah larut malam. Nah, yang ketiga, pegawai boros belanja hingga gajiannya habis sebelum akhir bulan. Nah, yang terakhir, seorang tidak bisa menahan dirinya untuk tidak membalas hinaan di sosial media. Oh my god, itu ngeri banget sih, guys. Nah, yang terakhir, materi ketiga, kita harus membela kebenaran kan, atau syaja'ah. Nah, contohnya takut membela kebenaran atau syaja'ah. Contoh takutnya itu apa sih gitu. Nih contohnya, seorang siswa melihat temannya mencuri tetapi dia diam saja. Kayak kalau misalnya kalian ngelihat teman kalian yang lagi bolos, yang lagi manjat pagar, atau lagi ngerokok gitu ya, tapi kalian diam aja, gak ngasih tahu guru. Nah, itu berarti kalian pengecut, berarti kalian takut. Nah, yang kedua, ada seorang pegawai tahu atasannya korupsi tapi takut melapor. Korupsi lagi, guys, korupsi lagi. Dan yang ketiga, seseorang takut menegur temannya yang merokok di tempat umum, yang aku bilang tadi, guys. Nah, terus seseorang enggan membantu korban kecelakaan karena takut terlibat masalah. Kasian. Dan yang terakhir, seorang teman tidak membela sahabatnya yang difitnah karena takut dikucilkan. Nah, manfaat dan contoh-contoh yang saya jelaskan tadi semoga bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, dan semoga itu sangat bermanfaat untuk diri kalian juga dan orang lain juga. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Semoga ini beneran berkah ya, guys, untuk aku dan orang lain. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, karena emang yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia, boy. Maaf ya, guys, jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, guys.